Ikhlas. Iya. Insya Allah ikhlas. Yang penting kucing-kucing saya kembali itu aja. Ya saya pikirkan kucing-kucing. Apalagi ditarget begitu kan, dia nggak salah apa-apa ditarget. Kalau orang jahat ditarget nggak apa-apa, ini orang baik. Ini maksudnya nggak naik mobil, naik taksi. Setelah dituding kabur ke luar negeri, publik tiba-tiba dikejutkan. Sosok Uya Kuya ternyata masih berada di Jakarta, bahkan muncul lewat sebuah momen tak terduga di Masjid Istiqlal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, beberapa hari kemudian, ia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya di hadapan media, lewat sambungan video call bersama Yusuf Hamka. Walaupun cuma lewat video call, tapi Uya masih tampak trauma. Apa saja yang sebenarnya ia bicarakan lewat momen video call itu? Beberapa hari terakhir, nama Uya Kuya menjadi buah bibir masyarakat. Rumahnya digeruduk massa, barang-barang hilang, hingga muncul rumor liar bahwa ia beserta keluarganya kabur ke luar negeri. Isu ini semakin memanas di media sosial, membuat publik bertanya-tanya, benarkah Uya meninggalkan tanah air di saat genting? Namun, kenyataannya justru jauh berbeda. Tanggal 1 September lalu, sebuah kejadian tak disangka terjadi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Uya Kuya ternyata hadir di sana bersama istrinya, Astrid Hoirunisa. Saat itulah ia bertemu dengan seorang tokoh publik ternama, Yusuf Hamka. Dalam sebuah video yang sempat diunggah ke Instagram Story, terlihat Uya tersenyum dan menyapa hangat Yusuf Hamka. Nggak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Babalu. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Alhamdulillah. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya, ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Saya ketemu Mas Uya sama Mbak Astrid. Yang sabar ya, insya Allah. Oh, Allah iya. mudahkan. Ini Insya saudara Allah, saya ikhlas nih. kok. Ini baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Teman-teman semua. Selamat ya, tambah sukses. Amin. Biasa cobaan dalam hidup. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Harus kita dong. Iya Pak. Pak Yusuf, pamit ya. Iya. Sehat ya Mas Iya, Uya. sehat. Assalamualaikum. Beberapa hari kemudian, awak media menanyakan langsung kepada Yusuf Hamka bagaimana pengalamannya bertemu Uya Kuya. Dengan nada tenang, Yusuf Hamka menegaskan bahwa pertemuan itu benar-benar kebetulan dan tidak disengaja. Pas pertama ketemu saya langsung peluk dia kan. Saya bilang sabar, kamu orang baik, saya tahu. Sampai saya cium dia, saya bilang, ya, saya tahu perjuangan kamu, saya bilang sabar ya. Saya malam ini kasih satu ayat yang saya ingat, Innallaha maha sabirin. Orang sabar kekasih Allah. Saya bilang, ya Pak, saya udah ikhlas katanya. Ibu juga saya bilang, pasti sabar ya, saya bilang gitu. Allah sedang menguji kamu. Begitu kamu ditekan makin dalam, kamu akan meluncur ke atas makin tinggi. Aku yakin, saya bilang. Terus kita sholat sama-sama di sana. Gitu. Udah sholat sama-sama, saya bawa dia jalan. Saya bilang, Mas Uya mau kemana? Saya mau naik ini taksi. Udah jangan ikut saya bilang. Mau makan nggak? Lapar sih, lapar katanya. Udah ikut saya biasa makan di dekat itu pinggir jalan veteran, di pinggir kali dulu, samping Istiqlal, saya biasa di sana juga. Saya bilang. Akhirnya saya bawa makan dia, makan otak-otak, makan asinan, sama kerupuk, terus makan es krim kita di situ di Ragusa, rame udah situ. Terus udah makan, saya anterin dia, terus dia turun, dia bilang, Pak Yusuf, saya turun di tempat temen dia, ya udahlah, saya anterin gitu. Jadi makanya itulah yang saya bisa tahu yang kemarin. Iya nggak sengaja. Saya kan paginya saya ke bursa efek. Hari Senin itu nemenin Pak Menko perekonomian. Dan ternyata kita bisa membantu, meyakinkan kepada masyarakat bahwa Indonesia baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo pasti bisa menyelesaikan ini. Namun, ada hal yang membuatnya tersentuh. Ia melihat kondisi Uya yang tampak memelas, sedih, dan tertekan atas kejadian yang menimpa dirinya.
memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini, baik itu terhadap manusia maupun kepada hewan maupun ke tumbuh-tumbuhan. Saya bilang, coba bayangin 98 itu etnis Tionghoa nggak tahu apa-apa, ya kan? Sekarang ini ya teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan, kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa, dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan, suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, terus dia menghasilkan satu rumah, terus rumahnya di framing untuk dijarah, kemudian dirusak. Lihat kusuk sekali, ibu juga di safnya wanita dia kusuk, itu sholat asar gitu. Jadi kusuk sekali sambil nangis. Sampai saya bilang, saya yang bilang, Mas Uya, ibu, saya tahu kalian orang baik, ya, nggak usah bersedih. Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Allah gantikan semua yang lebih baik. Ikhlas katanya ya. Dia bilang ikhlas luar biasa. Cuman ibu, dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Yusuf Hamka bahkan mengaku ikut larut dalam kesedihan itu. Ia mempertanyakan kenapa masa harus sampai melakukan penggerudukan ke rumah Uya Kuya. Saya aja sebagai temannya sedih, apalagi keluarganya, ya kan. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan, bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru, ya kan. Sedih lah, kita sebagai sahabatnya aja kenal dia, cuman aduh, saya bilang. Puncak kehebohan terjadi ketika Yusuf Hamka menghubungi Uya Kuya lewat video call tepat di hadapan awak media. Momen itu menjadi kali pertama Uya muncul dan berbicara di depan publik setelah insiden rumahnya digeruduk massa. Suaranya terdengar bergetar, wajahnya lelah, namun ia tetap mencoba tegar. Udah nih, Mas Uya tuh. Assalamualaikum. Tuh, Assalamualaikum, Papi. Pipi. saya gedein tuh. Papi sehat, Pi. Alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat aja kan? Thank you. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, makanya. Semangat, Pi. Semangat ya, Pi. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Pi, izin ada yang mau disampaikan nggak, Pi? Mungkin banyak orang yang menantikan Papi nih, seperti apa sih? Ini kan banyak support juga yang luar biasa. Silakan, Pi. Intinya saya nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video pakai video lama saya, terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong. Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu. Uya mengatakan bahwa saat ini dirinya fokus mengurus keluarga, sekaligus memohon dengan tulus agar siapapun yang menemukan atau mengambil kucing peliharaannya untuk mengembalikannya. Permintaan sederhana ini justru membuat banyak orang terenyuh. Doakan yang terbaik aja, posnya lagi mengurus keluarga, urus semua, dan kita ikhlas kok. Yang penting tolong kucing-kucing kita dikembalikan, itu aja. Ada di update kok di Instagram story saya. Ada yang udah ketemu, ada yang udah di saya, ada yang ditemukan terus di shelter, terus ada yang udah di polisi juga menemukan, segala macam, itu aja. Bagi sebagian orang, mungkin momen pertemuan Uya Kuya dan Yusuf Hamka di Masjid Istiqlal adalah simbol harapan. Bahwa dalam masa-masa sulit, masih ada tangan yang mau menguatkan dan suara yang mengingatkan tentang kesabaran. Video call itu menjadi bukti bahwa Uya belum menyerah dan masih berjuang untuk bertahan, baik sebagai seorang ayah, suami, maupun manusia biasa. Dari gosip kabur ke luar negeri, hingga akhirnya muncul lewat video call bersama Yusuf Hamka, perjalanan Uya Kuya beberapa hari terakhir adalah gambaran betapa cepatnya opini publik bisa berubah. Namun, satu hal yang jelas, kesabaran, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi penguat di tengah badai fitnah dan ujian hidup. Akankah Uya Kuya benar-benar bangkit dari keterpurukan ini? Waktu yang akan menjawabnya.
Yang pasti, momen di Masjid Istiqlal akan selalu diingat sebagai titik balik dalam kisahnya. Bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.